Oke, kita lanjut lagi ya. Break yang terakhir ini tadi, kisaran 15 menitan lagi kita selesai. Silakan yang mau bertanya, Pak Bibit buka, monggo silakan. Nanti kalau ada yang bertanya, Pak Bibit yang bertanya. Ayo, silakan bertanya, Pak Bibit tunggu. Kita langsung Pak Bibit jawab kalau Anda bertanya. Ayo, kita kasih waktu 1 menit. Oke, Ika silakan. Kak, halo. Halo, ya, gimana? Itu ini kan teori yang Bapak kasih kan udah semua nih. Itu nanti Ya. kalau ya, teori sama praktek kan beda gitu, Pak. Apa nanti harus sama sesuai teori ini atau gimana? Lihat kondisi kan kadang kondisinya ramai, kadang ini kadang kan manusia juga suka lupa gitu, gimana Pak caranya? Oke. Oke, baik, Ika. Sudah, apa lagi? Sudah, oke. Pertanyaan yang bagus. Pak, apakah nanti teori dengan praktek harus sama? Pak Bibit sarankan sama, karena teori itu tadi bentuk role play kita. Kalau suatu saat di restoran nanti Anda melakukan pada waktu kondisi rame, ya, tidak sempat menarikkan kursi, tidak sempat misalkan istilahnya ada sesuatu yang terlewat, tapi jangan istilahnya keterlaluan. Dalam arti keterlaluan apa? Terlalu cuek, tidak memperhatikan tamu, ya. Kemudian pas rame, capek, Anda mengasihkan makanan pun Anda tidak sempat mengucapkan selamat makan. Contohnya hal-hal seperti itu. Itu jangan juga terlewatkan. Boleh terlewatkan, tapi jangan semuanya. Kalau semuanya terlewatkan berarti SOP-nya tidak jalan. Karena ini nantinya bersangkutan dengan SOP, standar operasional prosedur Anda bekerja. Ya, kalau nanti Pak Bibit pada waktu kita di kelas, kita role play-nya sama dengan apa yang Pak Bibit materi itu sampaikan. Ya, misalkan saya satu contoh kasus. Anda terlewatkan dalam hal memasukkan bill. Contoh, tadi pesanannya Ika ada nasi goreng, ada bakmi goreng, ada orange juice. Ya enggak? Kemudian pada waktu penagihan bill, Anda dengan kasir karena kondisi lame terlewatkan. Contohnya apa? Karena tadi ada tambahan orange juice, kasirnya hanya 1, waiternya ada 5, si kasir lupa memasukkan orange juice. Sedangkan apa? Slip order tadi sudah lari ke main kitchen dan sudah barang itu keluar. Di slip order ada, di bill tidak ada. Karena si Ikana tadi tidak rundingan dengan kasirnya, percaya dengan kasirnya, bilnya sudah, oke, langsung dikasihkan ke tamu tanpa dicek. Nasi goreng masuk, bakmi goreng masuk, yang tidak masuk di bill apa? Fresh orange juice, misalkan 30.000. Nah, disitulah kita harus hati-hati dalam sequence a service itu selalu berurutan, pencatatan billnya bagaimana, supaya menghindari suatu kesalahan. Satu kali kita salah dalam melayani tamu, akibatnya apa? 1, tamu komplain. Karena kita face to face, melayaninya satu-satu. Dan kita guest contact langsung. Satu kali kesalahan, 1 komplain, kedua apa? Bill salah. Waktu penagihan salah. Jadi berbahaya. Ya. Nah, pada waktu bill itu salah, Anda sudah rugi berapa tadi? 30.000. Kalau ada komplainnya, siapa yang rugi? Anda sudah kerja capek, sakit hati, dimarahin sama atasan. Nah, jadi nanti Ika ya,
materi yang Pak Wibit sampaikan itu berurutan sampai dengan tamu datang. Contoh kelewatan enggak apa-apa. Misalkan contohnya apa? Anda pas ruame tamu itu ternyata sudah nyelonong masuk restoran, itu terlewatkan diamanannya Anda. Di greeting. Ya samperin aja nanti kalau Anda sudah tidak sibuk, samperin. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Silakan duduk Pak. Misalkan dia sudah nyelonong duluan belum dapat tempat duduk. Oh iya Pak, kami bantu Pak, duduknya sebelah sana. Contohnya seperti itu. Itu kan terlewatkan nih pada waktu dia masuk. Seperti itu ya. Oke, pertanyaannya bagus Ika. Ika sudah pernah casual atau mungkin sudah pernah bekerja? Di restoran. Di restoran. Restorannya, stylenya apa masakannya? Masakan Indonesia sih Pak, biasa. Biasa ya. Tongji Tios itu loh Pak. Oh, enggak apa-apa. Memang kadang style restoran beda. Kalau misalkan Ika di situ tekniknya lesen, ya enggak perlu ditarikkan kursi. Masa tikarnya mau ditarik, tidak mungkin. Ya, nah, jadi hal-hal seperti itu menyesuaikan dengan layout yang ada. Ya, kalau misalkan tidak harus menarik kursi, kalau itu lesen ya tidak perlu kita ada sesuatu materi Pak Bibit harus ada yang di-keep. Ya, harus ada yang dihilangkan karena apa? Di SOP-nya di saya tidak ada meja kursi, Pak. Kita lesehan. Nah, paling tidak Anda arahkan tamu tempat duduknya saja. Itu. Nah, penggantinya ya tetap Anda mengajak tamu untuk duduk, dipersilahkan. Ya. Itu, Ika, ada pertanyaan lagi? Oke, jelas ya? Sudah cukup. Oke. Ya. Yang lain yuk, silakan. Ayo, siapa lagi? Rizky? Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya. William. Kalau misalnya ada customer komplain tentang masakan, cara kita sebagai waiters mengatasinya seperti apa? Terus kita konfirmasi ke bagian produknya, harusnya kayak gimana, Pak? Wah, luar biasa. Biasanya lagi rame nih, Pak. Ya. Kan kalau rame kita nggak bisa langsung konfirmasi ke dapur, Pak, kalau makanan komplain. Ya. Itu caranya ya, Pak. Bagus pertanyaannya, William, bagus, luar biasa. William pernah bekerja? Sering, Pak. Oh iya, di restoran? Iya. Oke. Tentunya Anda sering bertemu dengan berbagai karakter tamu, ya. Oh, komplain. Saya produk. Nah? Saya bagian produk. Oh, produknya. Gini, William, kalau bagian produknya perlu saya jawab juga, dan ini perlu koordinasi dengan orang yang ada di depan. Yang namanya produk juga kadang, misalkan suatu saat entah kelamaan, entah suatu saat masakannya asin, itu kalau pas kondisi rame, terkadang juga melalui hal itu kadang ya, entah itu keasinan, masakannya lama, nah itu kadang kalau pas kondisi rame, itu kita ngalamin. Cuma yang namanya produk dengan servis, kita harus tetap satu ikatan karena kita bekerja di dalam satu lingkup. Ya, supaya kerjasama itu nyaman, ya. Gini, William, misalkan orang servis ada komplain. Contohnya gini, tadi untuk handling komplain, apa yang harus dilakukan? Pertama, orang servis harus siapkan kertas sama pulpen. Jangan ada tamu komplain lari nangis. Ya, udah marah-marah nangis dah wes ya. Tidak perlu Anda takut. Bila Anda takut mengatasinya, paling tidak atasan Anda dulu, entah supervisor atau kaptennya, dikasih tahu. Kalau Anda sudah bisa menghandle komplain, tidak apa-apa. Asalkan dengan seperti ini, contohnya ya. Mbak, sini sebentar. Bakminya kok asin, Mbak Ika? Nah, Mbak Ika jawabnya harus yang profesional. Dalam arti profesional, supaya tamu tidak marah, selalu bawa catatan dan pulpen. Perhatikan keluh kesah tamu, kemudian Mbak Ika melihat dulu. Bakmi yang dimakan portioningnya seberapa yang sudah habis.
Kalau misalkan dimakan sedikit sudah dia ngomong asin, Mbak Ika apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya harus dikembalikan ke produk William. Karena apa? Kesalahan berada di produk. Karena apa? Masakannya asin. Paham? Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bakminya asin. Nah, Ika melihat ke tempatnya bakmi habis. Ya, biasa kamu kan seperti itu kan. Ika harus pintar-pintar jawab juga. Oh iya Pak, baik. Akan saya catat, akan kami sampaikan ke produknya nanti bahwasannya makanannya asin Pak. Nanti insya Allah kalau datang ke sini lagi kita sudah dengan kondisi yang baik lagi Pak. Mohon maaf sekali Pak. Lah wong bakminya habis kok ngomong asin. Nah, ya enggak. Bakmi habis lo ngomong asin, ya. Tadi kecuali kalau apa tadi? Mengicipin sedikit baru ngomong asin. Itu konsekuensinya orang produk sama orang servis harus rukun. Saya tahu William, orang produk itu panas, tempatnya di belakang, dapat kompor ya. Panas ya. Tapi kita harus apa? Yang namanya kerjasama tetap William. Ya, jangan nanti orang servis Ika mengembalikan bakmi iki anu bakminya asin, tamunya minta apa? Minta ganti. Nah, William enggak terima. Apa orang asin kok gak asin? Gak wes. Nah, jadinya apa? Pertengkaran antara teman. Ya, pertengkaran antar teman. Jadi antara produk dengan servis harus sinambung. Tahu sendiri yang di depan itu juga panas kena omongannya tamu, ya enggak? Yang di belakang panas kena kompor. Jadinya kita kerjasama itu harus terjadi tim yang bagus. Kasihan juga si Ika dimarah-marahin tamu. Ya wes Ika, sini bawa sini. Itu tadi sorry. Ya, nah saya tadi pas ngasih garam itu ingat pacar saya lupa. Biok. Nah ya, William. Nah ya, jadinya asin tadi waktu masak gitu ya. Sini tak ganti Ika, enggak apa-apa wes sini bawa ke sini lagi. Nah, itu berarti konsekuensinya seperti itu. Jadi, handling komplain itu jangan sampai kalau tamu komplain Anda lari, jangan. Dihadapin, bawa kertas, diperhatikan. Tamu akan lebih komplain bila apa? Bila tidak ada tindakan action atau kita tidak melakukan apa-apa. Itu akan lebih komplain. Ya, jadi seperti itu jawaban dari Pak Bibit. Sementara mengenai handling komplain. Tadi pertanyaannya bilang bagus. Ya, bagaimana kita melihat dulu? Kalau bakmi itu habis, ya kita catat saja. Kalau masih sedikit asin, ya harus kita ganti konsekuensinya. Gitu ya, William? Oke? Ya. Ya, oke, sip. Siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Masih ada waktu lagi? Silakan. Pak, kalau misalnya kita ambil contoh kita lagi nganterin bakmi tadi ke meja 2. Nah, terus di perjalanan nggak sengaja itu kesenggol sama customer lain. Nah, terus kan mau nggak mau kita harus ngembaliin ke bagian produk buat bikin yang baru. Ya. Sedangkan yang di produk sedang ngerjain buat yang meja 3. Itu kita harus ngapain, Pak? Apa kita suruh customer-nya nunggu atau kita ndaluin pesanannya meja 2? Oh, gitu. Itu namanya human error. Ya, jadi kesalahan pada manusia. Jadi kita lihatnya seperti ini. Bila kita memang melakukan kesalahan, kita harus menghadapi tamu itu dengan gentle juga. Itu memang kesalahan kita. Kenapa? Kita pada waktu membawa sesuatu masakan terjadi insiden. Insiden itu tidak seorang pun pengen mengalaminya, tapi ternyata itu terjadi. Nah, konsekuensinya sebenarnya ya itu ada 2 juga. Yang pertama, Anda tetap mengerjakan dulu yang untuk William, ngerjakan dulu masakan yang nomor 2. Yang nomor 3 ya biarin dulu ngorder lagi. Maksudnya setelah 2 selesai. Jangan 2 di proses memasak yang dijatuhkan Ika tadi, minta ganti, kamu masak dulu, jangan. Nanti komplainnya jadi 2 orang. Yang meja 2 jadinya apa? Lama. Karena apa? Waktunya makan, dia belum makan. Karena masih mengerjakan
punyanya meja 3. Nah, si Ika harus memberi penjelasan kepada tamu. Dan harus minta maaf. Karena apa? Terjadi insiden kecelakaan bahwa makanan saya jatuh, Pak, tadi. Saya mohon maaf, Pak, karena tadi kesalahan saya minta tenggang waktu lagi untuk memproses makanan itu lagi. Jadi si William tetap kerjakan dulu yang pertama tadi, selesaikan William. Selesaikan dulu yang meja 2. Ya. Karena kalau sudah tanggung, sudah terlanjur masak di meja 2, diselani lagi, nanti yang meja 2 waktunya keluar semua, jadi tersendat. Selesaikan dulu sebentar, karena Ika tadi sudah meminta maaf. Selesai meja 2 masak, selesai, buatkan lagi bakmi untuk meja 3. Itu William ya, supaya tamu tidak sama-sama komplain. Kalau sudah yang 3 komplain, yang 2 komplainnya apa? Lama. Gitu William ya. Oke. Gimana? Ada lagi tanya? Ya. Itulah yang namanya sequence of service ya. Jadi memang kalau yang bertanya ini saya lihat mereka karakternya sudah pernah bekerja. Tahu kondisi lapangan yang sebenarnya. Nah, teman-teman yang memang belum bekerja ya jangan takut. Ya, itu memang suatu nanti harus Anda temuin dan harus Anda kerjakan. Semakin Anda dapat komplain, semakin Anda dapat istilahnya pengalaman yang ada di restoran itu lebih banyak pada waktu kita kerja nyata daripada hanya materi. Ya, kalau sudah menjalaninya baru kita merasakan, oh ternyata seperti ini di lapangan. Ya, oh seperti ini. Kalau Pak Bibit lebih suka mengajarkan apa yang ada di lapangan daripada materi. Tetap materi Pak Bibit sampaikan. Nah, di lapangan kita nanti tetap kita praktek. Nanti pada waktu role play, tetap nanti misalkan si Muhammad mau jadi tamu, kemudian si Ika mau jadi waiter, kemudian William mau jadi produk. Nanti kita role play-nya seperti itu. Salah satu mau jadi kasir. Jadi kita nanti 1 kali role play 4 orang. 1 waiter, 1 tamu, 1 kasir, 1 produk. 4 orang. Jadi supaya nanti tahu alurnya. Slip order nih harus dari sini kemana, habis dari sini kemana, setelah jadi bill harus kemana lagi, supaya itu nanti berjalan. Nah, pelajaran Pak Bibit yang paling sulit yaitu di sequence of service. Kalau habis ini masalah room service, masalah buffet, masalah peralatan itu gampang. Gampang karena apa? Itu tidak membutuhkan kita guest contact dengan tamu langsung. Bahaya dengan guest contact langsung itu apa sih? Yaitu tadi loh. Kalau kita pelayanan tidak perfect, endingnya apa? Komplain. Komplain yang tanggung siapa? Ya satu tim. Kalau namanya kerja kita satu tim. Saya tidak mau 1 orang saja disalahkan, satu tim. Kenapa kok lama? Ya produknya masa lama kok. Nah, kan saling menyalahkan. Ya, loh kenapa kok lama? Tadi Ika sudah tak masakan, tidak buru-buru dibawa ke depan, tidak kerja dikasihkan ke tamu. Saling menyalahkan. Jadi kalau namanya satu komplain, satu tangan kita kena, ibaratkan satu tubuh kita. FB misalkan satu tubuh. Tangan kita yang sakit, semua merasakan. Ya, jangan karena temennya sakit, misalkan Sili kena komplain, rasain lu, kena komplain lu. Nah, enggak, kita tim ya. Tim, ya jangan diketahuin temennya kan enggak ya. Nah, suatu saat kalau menimpa kita, nah ya kalau kita sudah satu tim, dari kesalahan tadi dipelajarin, oh iya Ika, nanti kalau bawa makanan lagi, buat hati-hati, jangan buru-buru. Sepatumu itu sudah tinggi. Kalau kamu jalannya cepet-cepet, bawa bakmi, kepleset. Nah, William bilang gitu ya. Terus Ika ngomong, sama nek masak ya jangan asin-asin, William ya. Nah, standarnya digunakan ukurannya. Mentang-mentang sampean semalam tengkar sama pacar masaknya diasinin aja ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada karena waktunya sudah cukup, nanti lewat WA ya. Ya. Ada. Sebentar ada yang tahu WA, tak lihat dulu.
Ini ya. Oke, ada yang bertanya. Sebentar, mana nih? Pak, yang dimaksud dengan apa ini? Void, apa ini ya? Void apa ya? Pak, yang dimaksud dengan void dalam pembayaran maksudnya dalam proses billing. Gini, void saya juga belum tahu ini apa ini. Saya jelaskan. Maksudnya pembayaran dalam billing itu ada 3. Ya, yang pertama tadi cash, kita menerima uang. Ya, yang kedua tadi melalui apa ini? Kartu debit, kartu kredit, boleh. Yang ketiga melalui apa tadi? Melalui kita sign. Sign itu tanda tangan. Karena tamu itu menginap. Jadi kita hanya butuh tanda tangan, nomor kamar, nama terang. Ya, jadi sistem pembayaran di restoran itu ada 3. Kalau misalkan itu tidak ada hotelnya, ya berarti tinggal 2. Tinggal apa? Tinggal pembayaran cash sama pembayaran melalui kredit atau debit. Kalau restoran Anda tidak punya mesin debit atau kredit, berarti ya tinggal 1 aja. Harus apa? Cash. Nah, ya. Nah, seperti itu ya. Jangan kayak amat. Saya biasa ngutang Pak di warung depan. Nah, ya. Contohnya gitu ya. Ya, itu beda, dicatat sendiri ya. Jadi kalau masalah billing sistemnya itu cara penagihan seperti itu. Kalau toh tadi Pak Bibit menerangkan bill, maksudnya gini lagi. Yang namanya slip order itu bisa 4, bisa 5 lembar. Tapi yang namanya bill tagihan hanya 1 lembar. Itu ya. Mungkin void apa, mungkin kalau kurang jelas nanti. Oh, pembatalan pembayaran. Iya, iya, iya. Pembatalan pembayaran bila makanan atau itu belum keluar tidak apa-apa. Tapi kalau sudah namanya makanan itu keluar, William sudah masak dan sudah dikeluarkan, berarti tidak boleh proses pembatalan. Siapa yang menanggung uangnya nanti kalau itu nanti batal, sedangkan makanan sudah keluar? Perkecualian kalau makanan belum keluar. Pada waktu misalkan tadi tamunya pesen 1 bakmi goreng, 1 nasi goreng, terus sama 1 capje misalkan. Pada waktu masih selang beberapa menit saja, misalkan masih proses metode memasak, William masak, tapi belum sempat 10 menit kamu bilang, Mas, capjenya sudah dimasak belum? Kalau belum, tolong cancel dulu. Berarti nanti hanya nyoret di mana? Slip order saja. Kan belum masuk ke bill. Ya, di slip order saja. Nah, jadi pembatalan itu terjadi bila apa? Bila masakan belum keluar, boleh. Kalau sudah masakan jadi dan diproses masak, kita harus bilang mohon maaf ini tidak bisa. Karena sudah proses mau dikeluarkan makanan itu. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Dari siapa ini? Ferdi. Oh iya ya. Ahmad terus sekarang saya ulang ya. Void kalau ini kalau nggak salah data yang sudah dimasukkan di kasir ke akunting tetap kasir mengalami salah memasukkan data sehingga kasir harus membuat laporan kepada supervisor dan
Akunting. Oh, ini urusan yang misalkan Anda salah pelaporan ke akuntingnya. Sebenarnya masalah pelaporan ke akunting selama berdasarkan bill itu tadi keluar dan sesuai dengan yang dibayarkan tamu dan sesuai dengan jumlah kredit dan cash-nya, kalau sesuai, kemudian laporan yang ke akuntingnya salah, berarti pada waktu proses rekapitulasinya yang salah. Tadi kenapa Pak Bibit nomor slip harus urut? Pak Bibit dari awal ngomong kan tadi nomor slip pun harus urut, nomor bill juga harus urut. Itulah untuk menghindari apa? Untuk menghindari kesalahan pada waktu rekapitulasinya. Di situ waiternya pun juga jelas. Waiternya meja tadi siapa? A itu si Ika. Waiternya meja B tadi Majesty. Waiternya meja C tadi Silly. Nah, kalau sudah sesuai semua dengan pembayaran dan kreditnya, laporannya jelas, bila laporan ke akunting yang salah berarti kita salahnya di rekapitulasinya, ya. Jadi seperti itu. Berarti Anda harus metani lagi. Mungkin ada yang salah meja Anda masukkan. Ya, atau mungkin salah nomor bill. Oke ya, seperti itu ya mungkin ya. Ada yang lagi bertanya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Saya lihat dulu di WA. Oke ya, karena sudah cukup, nanti kalau ada pertanyaan lagi, langsung ke WA grup FB saja. Setiap waktu Pak Bibit online, ya. Asalkan enggak 20 jam 24.00 ya, tidur ya. Nah, jadi nanti kalau mau bertanya silakan WA grup, ya nanti akan Pak Bibit jawab. Luar biasa tadi pertanyaannya bagus-bagus dari Ika, dari William, ya. Semuanya kayaknya sudah pernah bekerja, jadi tahu lapangan dan nanti pada waktu role play pun insya Allah nanti akan bantu teman-temannya yang lain ya. Karena saya juga kita harus maklumi kita berangkat dari PKK ini basicnya ada yang juga dari SMA ya, jadi ada yang mereka belum tahu sama sekali masalah dunia FB service ya. Gitu aja ya dari Pak Bibit. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Kemudian kita ketemu lagi di hari Senin yang datang. Bila ada mau bertanya silahkan nanti langsung ke WA Group saja ya. Gitu aja dari Pak Bibit. Terima kasih telah mengikuti pelajaran FB service ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Bibit hari ini bisa dicerna ya. Itu aja dari Pak Bibit. Terima kasih dari semua. Bye-bye. Selamat siang.